Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Pada video kali ini, kita akan menambahkan style untuk navigasi dan header. Sebelum kita menambahkan CSS untuk bagian header dan navigasi, kita review dulu sedikit teori tentang CSS untuk lebih memahami CSS. Pada CSS 3, elemen yang dijadikan blok biasanya akan menjadi sebuah box. Jadi kalau dia menjadi box, dia akan mempunyai yang namanya padding dan margin. Padding adalah jarak antara konten dengan sisi box yang melindunginya, sedangkan margin adalah jarak antar elemen. Jadi kalau ada 3 box ini dengan box ini marginnya adalah ini, box ini dengan box ini marginnya adalah ini. Jadi ada jaraknya. Jadi margin itu adalah jarak antar box, sedangkan padding adalah jarak konten terhadap sisi box yang melingkupinya. Border adalah warna atau tampilan sisi dari box. Jadi ini border. Jadi kalau ada nanti elemen yang ditulis border 15px solid, berarti ini lebarnya 15px, warnanya green dan dia solid. Ada yang putus-putus, nanti kita bisa lihat contohnya. Kalau ada elemen yang padding 50 itu maksudnya jarak antara sisi ini ke sini itu 50px, jarak antara ini ke sini 50px, dan ini 50px, ini 50px. Sama halnya dengan margin 20px, maksudnya jarak antara ini dengan ini 20px, jarak antara yang di sini 20px, dan seterusnya. Jadi cara penunjukan padding dan margin sama, akan ada formula seperti ini: padding titik 2, top, right, bottom, left. Jadi kalau ada padding tulis seperti ini maksudnya padding top, jarak ke atas itu 10, jarak ke kanan itu ada 5px, ke bawah ada 20px, dan ke kiri ada 10px. Demikian cara membuat jarak dan ukuran di CSS. Selanjutnya kita akan belajar cara mengakses ID dan kelas dari CSS. Untuk mengakses elemen HTML dari CSS bisa kita lakukan dengan melihat kelas atau ID. Kalau dia menggunakan kelas, misalnya ini kelas sama dengan pembungkus, maka dari CSS kita panggilnya titik pembungkus buka kurung tutup kurung. Tapi kalau dia pakai ID, kita panggilnya pakai pagar. Pagar, nama ID-nya header, buka kurung kurung tutup kurung. Yang kedua, kalau ada elemen yang ada di dalam ID, misalnya nav ini ada di bawah header, maka untuk membuat CSS style untuk nav kita panggil dengan cara ID header, nav, baru buka kurung tutup kurung. Demikian selanjutnya bertingkat. UL karena dia ada di header, nav, UL, maka kita panggilnya header, nav, UL. Sama seperti itu sampai ke A, angkor. Angkor berarti kita panggil header, nav, UL, LI, A. Nah, maksudnya di sini A yang kita style misalnya warna angkornya kuning hanya berlaku di sini. Ya, hanya berlaku di sini. Jadi kalau ada A di sini, ini nggak berlaku. A yang ada di sini beda dengan yang ada di sini. Ya, jadi kalau A di sini kita bisa manggilnya pagar nama slogan A.
bisa seperti itu nama slogan A. Jadi angkor di sini sama angkor di sini adalah hal yang berbeda. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini akan bisa membantu. Selanjutnya kita akan bahas CSS untuk style header kita. Baik, sekarang kita akan menambahkan style untuk bagian header. Pastikan file dosen CSS sudah terbuka. Kita akan memulai dengan body. Bodinya pertama-tama kita reset dulu. Body itu adalah bagian untuk menampilkan ke user dokumen yang akan ditampilkan, taruh di body. Kita bikin marginnya 0, ini belum ada margin. Padding juga 0. Selanjutnya kita tambahkan font size defaultnya 13px, font family-nya defaultnya kita bikin Georgia. Kalau nggak ada Georgia, kita gunakan Times New Roman. Kalau Times New Roman nggak ada, kita gunakan Times. Kalau Times nggak ada, kita gunakan serif. Jadi kita bikin beberapa alternatif. Terus kita bikin backgroundnya jangan putih tapi agak abu-abu. Kita pilih misalnya F0, F1, F1. Oke, kalau kita reset, oke, sekarang sudah abu-abu. Oke, sekarang kita akan bikin ukurannya 960px. Untuk itu kita ke bagian header ya, kayaknya ke bagian headernya kita paksa 960px ya, supaya dia bisa di tengah. Nanti kita bikin header. Oke, display block, terus width-nya kita kasih width 960px supaya dia di tengah. Kita gunakan margin 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 0 auto. Ini maksudnya 0 itu atas bawahnya nggak ada, auto kiri kanannya otomatis ke tengah. Oke, kalau kita cek, maka sekarang akan tampil ke tengah, dan header itu sekarang akan berukuran 960px sesuai yang kita definisikan. Selanjutnya kita akan melakukan styling untuk nav dan ul. Tapi pertama kita A nya kita hilangkan dulu garis bawahnya di A. Outline nya kita bikin non, dan text decoration nya kita bikin text decoration nya non juga. Oke, jadi sekarang A nya itu sudah nggak ada garis bawahnya. Oke, selanjutnya kita reset dulu UL nya. UL yang ini nanti supaya tidak ada jarak-jaraknya, UL itu ada di bawah nav. Oke, sekarang kita tambahkan header. Kita ke header, terus nav. Oke, UL nya kita set dulu supaya tidak ada ukurannya. UL kita bikin marginnya 0, paddingnya juga 0.
dan list stylenya non, supaya memastikan tidak ada titik di depannya. Oke, sekarang kita ke nav, header nav. Oke, kita bikin dia displaynya blok. Widthnya kita pastikan penuh 960 px, kita bikin 100%. Terus kita bikin marginnya 0, paddingnya, kontennya akan atas bawah 20 px, kiri kanannya 0, dan backgroundnya kita bikin agak biru 34 A7 80 titik koma, dan warna kita bikin clear both, maksudnya nggak boleh ada di kiri kanannya nav. Kita coba dulu sebentar. Oke, sekarang warnanya sudah biru, cuman UL nya masih vertikal ke bawah, LI nya masih ke bawah. Untuk itu kita akan tambahkan nav UL. Kita bikin di dalam UL itu ada LI, nanti itu adalah kontennya. Kita bikin paddingnya 0, 20 px, atas bawahnya 0, kiri kanannya 20 px, nanti UL, jadi dia nggak rata kiri, nggak rata kanan. Oke, sekarang kita ke LI nya. Kita akan bikin list stylenya supaya horizontal, display titik 2 inline. Oke, kita coba cek. Oke, sekarang sudah horizontal LI nya. Sekarang kita tambahkan margin antar LI nya itu di sebelah kanan, margin right nya kita kasih 25 px supaya tidak terlalu rapat kiri kanannya ya. Oke, sekarang sudah ada jaraknya. Oke, kita pastikan teksnya semua uppercase, teks transformnya kita bikin uppercase, jadi huruf besar semua. Oke, huruf besar semua. Selanjutnya kita akan pindahkan, jangan di kiri, kita akan pindahkan ke kanan. Oke, kita cari yang di atas saja, kita taruh di sini. Well, float defaultnya ke kanan, right, floatnya ke right, rata kanan. Oke, udah rata kanan, tapi paddingnya paling bawah masih rapat ke bawah karena navnya masih di kiri. Jadi kita bikin navnya juga harus ke kanan, float right. Oke, kita perhatikan. Oke, jarak atas bawahnya sudah sama. Sekarang kita akan coba tambahkan warna A nya supaya putih. Berarti kita tulis color pagar FFFF, ini warna putih. Oke, sekarang sudah warna putih, tapi belum pas hover dia ganti warna orange. Di sini belum ada, kita akan tambahkan hovernya. Oke, yang hover kita ganti warna. Kalau hover, kalau dia lewat, mouse lewat, kita ganti warnanya ke warna orange. Ini 7 F3A titik koma. Oke, sekarang sudah selesai bagian navigasinya. Selanjutnya kita ke bagian
nama dan slogan. Ya, kita bikin dulu nama dan slogannya. Oke. Floatnya left, rata kiri. Marginnya 00, 20, atas kanan 20 ke bawah. Oke. Jadi sekarang karena dia float left, ini tidak ke kiri tapi bomnya ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan untuk nama dan slogan. Slogan H1 dengan slogan H2 kita reset dulu. Kita bikin font weight-nya normal, dan juga font stylenya juga normal. Oke, teks transformnya non, tidak ada. Oke, ini kurang titik koma. Oke, pasti belum ada perubahan. Sekarang kita akan tambahkan besar font untuk H1 nya. Ini H1. Oke, font size nya kita bikin misalnya 36 px, dan H2 nya kita bikin normal aja 12 px. 12 px. Oke, sekarang sudah, tapi warnanya belum, masih biru. Harusnya atas biru, bawahnya hijau. Untuk itu kita bisa gunakan yang baris 1 karena slogan juga di bawah baris 1. Titik baris 1 A, color kita bikin oranye yang tadi yang sudah ada di atas. Oke, untuk H2 juga kita bikin yang hijau, color agar 46B 64D. Oke, sekarang sudah sesuai dengan contoh yang telah kita bikin sebelumnya. Sekarang kita akan styling form kita. Ya, form itu ada di bawah header. Formnya tadi sudah di sebelah kanan, tapi kita pastikan lagi di kanan. Display block, width-nya kira-kira 209 px. Float-nya kita bikin right, dia di kanan dari nama dan slogan. Marginnya 20 px 0. Oke, atas bawah 20, kiri kanan 0, paddingnya 0. Oke, kalau kita coba perhatikan, oke, formnya sudah jadi ke kanan. Selanjutnya kita akan style input. Input ada di dalam form. Untuk itu kita panggil header form input.
header, pom, input. Oke. Oke, kita bikin displaynya block. Plotnya left, widthnya misalnya 200 px, marginnya 0, paddingnya 5 px, font size nya 12 px, font width-nya bold, kita bikin bold, width-nya bold. Terus color-nya kita bikin putih FFF, dan background-nya kita bikin orange, background color-nya bikin itu tadi. Oke. Kita juga tambahkan border 1 px solid, orange juga kita bikinnya pagar FCC 749 titik koma. Oke, kita coba cek. Oke, sekarang sudah jadi, cuma cari juga termasuk input, jadi dia juga ikut di style. Untuk itu kita akan bisa menggunakan btn cari yang telah kita bikin sebelumnya. Header, pom, pagar btn cari, kita kopikan aja semua, cuma yang lain kita ganti. Oke, kita bikin plotnya right, dia supaya di kanan, dan widthnya juga kecil aja, misalnya 70 px. Oke. Oke, sekarang sudah jadi, sudah sama dengan yang ada di contoh. Oke, ya, ini udah putih, sudah sama. Pada video berikutnya kita akan menambahkan bagian info terkini. Terima kasih.